When I was younger I used to be wild as an elephant's child. No one could hold me down, no one could keep me around. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang deklarasi variabel, yaitu deklarasi variabel pada PL atau SQL. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Mengenal blok PL atau SQL serta bagiannya. Kemudian 2. Memahami variabel dalam PL atau SQL. Kemudian yang ketiga, dapat mendeklarasikan dan menggunakan variabel pada PL atau SQL. Di sini tentang PL atau SQL. PL atau SQL singkatan dari Programming Language atau SQL yang merupakan perluasan dari statement SQL. SQL merupakan singkatan dari Struktur Query Language atau bahasa standar untuk mengakses data pada basis data relasional. Kemudian, keuntungan penggunaan PL atau SQL. Keuntungan dari penggunaan PL atau SQL yaitu 1. Terintegrasi, memainkan peran utama dalam Oracle Server maupun Oracle Development Tool. Yang kedua, yaitu pengembangan program yang bersifat modular, dapat dipecah ke dalam bagian lebih kecil yang masing-masing mengerjakan tugas tertentu sehingga mudah di-maintain dan dimodifikasi. Yang ketiga, yaitu portable. Di sini program yang ditulis dalam PL atau SQL dapat dipindah atau migrasi ke lingkungan atau sistem operasi dan platform yang berbeda. Struktur blok pada SQL. PL SQL merupakan blok yang terstruktur. Dalam arti, program yang ditulis dengan PL SQL dapat dibagi ke dalam blok logika. Kemudian, blok dalam PL atau SQL terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. 1. Yaitu deklarasi. Kemudian yang kedua yaitu executable. Kemudian yang ketiga adalah exception handling. Bagian executable ini adalah bagian yang dapat dijalankan, sedangkan exception handling ini adalah bagian penanganan kesalahan. Bagian deklarasi dan penanganan kesalahan sifatnya opsional atau bisa ditulis, bisa tidak ditulis. Secara umum, struktur PL/SQL adalah yaitu declare. Declare ini merupakan bagian dari deklarasi, kemudian antara begin dan end merupakan bagian yang dapat dijalankan atau executable. Di sini ini merupakan executable. Kemudian exception ini merupakan penanganan bagian penanganan kesalahan. Kemudian yaitu tipe-tipe blok. Ada 3 tipe blok dalam PL/SQL yaitu 1. Anonymous. Formatnya adalah declare, begin, kemudian statement, kemudian exception, kemudian end. Yang kedua yaitu prosedur, yaitu dengan sintak prosedur, name, is, begin, statement, ini exception, kemudian end. Kemudian yang terakhir function dengan sintak yaitu function, nama, kemudian return data type, is, begin, statement, return value, exception, end. Kemudian konstruksi program. PL/SQL dapat digunakan pada 2 lingkungan yaitu 1. Oracle Server atau Database Server Construct, kemudian Oracle Development Tool atau Tool Construct. Berikut ini adalah bagian PL/SQL yang dapat mengkonstruksi kedua lingkungan yang berbeda, yaitu Tool Construct terdiri dari Anonymous Blocks, kemudian Application Procedure or Function, kemudian Application Package, kemudian Application Trigger, kemudian Object Type. Kemudian untuk Database Server Construct, ini adalah Anonymous Block, kemudian Store Procedure or Function, kemudian Store Package,
kemudian database trigger, kemudian object type. Penggunaan variabel. Variabel dalam PL/SQL ini dapat digunakan untuk 1. Penyimpanan data sementara. Yang kedua, manipulasi nilai yang sudah tersimpan. Kemudian reusability, variabel dapat digunakan kembali dengan melakukan referensi dari statement yang lain. Sedangkan untuk manipulasi nilai yang sudah tersimpan ini, variabel dapat digunakan untuk proses manipulasi nilai yang sudah tersimpan dalam database Oracle. Kemudian, memudahkan maintenance. Ini maksudnya pada penggunaan %type dan %rowtype, deklarasi variabel dibuat berdasarkan definisi dari kolom database atau indexation. Penggunaan variabel dalam PL/SQL. Variabel dalam PL/SQL dapat digunakan dalam berbagai cara, yaitu deklarasi dan inisialisasi variabel pada bagian deklarasi atau declare, kemudian menandai nilai baru pada bagian yang dapat dijalankan, kemudian suatu nilai dapat dilewatkan melalui variabel sebagai parameter dan suatu subprogram. Kemudian hasil dari suatu proses dapat ditampilkan melalui variabel output. Tipe-tipe variabel. Tipe-tipe variabel dalam SQL itu ada 4, yaitu 1. Scalar, kemudian composite, kemudian reference, kemudian log atau log object. Ini adalah tipe-tipe data, yaitu boolean, date, blob, long, number, dfile, varchar 2. Contohnya boolean itu true, false, date yaitu tanggal, blob yaitu data foto, long data percakapan, number itu number, kemudian dfile data file, varchar 2 nama kota. Deklarasi variabel PL/SQL. Deklarasi variabel dalam PL/SQL ini mempunyai sintak umum, yaitu sebagai berikut: identifier, constant, data type, not null, kemudian default expression. Contohnya di sini, yaitu kita declare fHireDate, date, fDepNo, kemudian number 2 not null sama default expressionnya 10, kemudian location varchar 2 dengan value 20 yaitu Atlanta, kemudian checkcom constant number yaitu 1400. Aturan penamaan. Variabel diberi nama sesuai dengan aturan. Misalnya yaitu vname mempresentasikan suatu variabel. Jadi nama dari variabel selalu diawali dengan v diikuti dengan underscore lalu nama variabelnya. Kemudian sedangkan untuk checkcom mempresentasikan variabel konstanta. Jadi nama variabel konstanta selalu diawali dengan c. Dua variabel boleh memiliki nama yang sama, asalkan terletak pada blok yang berbeda. Kemudian nama variabel identifier boleh sama dengan nama kolom dari suatu tabel. Misalnya contohnya adalah berikut. Di sini variabel boleh sama dengan nama kolom dari suatu tabel. Ini. Employee ID dan deklarasi yaitu employee ID ini boleh sama. Kemudian inisialisasi variabel dan keyword. Sintak umum untuk inisialisasi variabel adalah identifier .2 sama dengan expression. Contohnya yaitu vHireDate 01 Januari 01. Inisialisasi variabel juga dapat menggunakan dengan keyword default, yaitu contohnya vHireDate default 01 jam 01. Jika suatu variabel harus berisi suatu nilai atau tidak boleh kosong, maka digunakan keyword not null. Contohnya di sini vcity varchar 230 not null Oxford. Tipe skalar. Variabel yang memiliki tipe data skalar itu memiliki nilai tunggal.
Tipe data yang termasuk scalar yaitu satu number, kemudian karakter, kemudian date, kemudian boolean. Contohnya di sini vjob varchar 2 dengan value 9, kemudian vcount binary integer yaitu 0, kemudian vtotal number 9,2, order date, sysdate, ctax rate, vvalid. Atribut percent type. Atribut percent type ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang memiliki tipe data yang sama dengan definisi kolom database. Di sini deklarasi variabelnya, sintak untuk deklarasi variabel dengan atribut ini yaitu identifier table.column_name percent type. Kemudian contohnya adalah vname, employee, last name, percent type, vmin balance, percent type sama dengan 10. Kemudian tipe data complete dan LOB atau large object. Tipe data komposit ini, tipe data komposit yaitu memiliki komponen internal yang dapat dimanipulasi secara individual, kemudian dikenal dengan istilah collection, kemudian terdiri dari table, record, nested, table, dan array. Sedangkan untuk tipe data LOB atau large object yaitu untuk menyimpan data yang tidak struktur, misalnya teks, grafik, image, video, dan suara. Di dalamnya terdapat glob, blob, bfile, nglob. Kemudian variabel bind. Variabel bind ini merupakan variabel yang dideklarasikan dalam host environment. Variabel bind dapat digunakan untuk melewatkan suatu nilai yang dijalankan di luar blok PL/SQL. Contoh deklarasi ini merupakan sintak dari variabel bind, yaitu variabel, kemudian nama variabel, kemudian tipe data. Untuk melakukan referensi terhadap bind variabel digunakan tanda titik 2. Contoh penggunaannya yaitu di sini. Variabel, nama variabel, kemudian tipe datanya. Di sini contohnya variabel bind yaitu into.2 jsalary. Kemudian di BMS output.putLine. Di sini bind variabel selain ditampilkan dengan print, juga dapat ditampilkan dengan blok PL/SQL dengan menggunakan fungsi standar yang disediakan oleh Oracle yaitu dbms output.putLine. Untuk menggunakan fungsi ini, maka syaratnya yaitu server output harus di set on. Contohnya yaitu di sini set server output on, kemudian define p0/50, kemudian deklarasikan, kemudian kita mulai statementnya, kemudian kita end-kan. When I was younger I used to be wild as an elephant's child. No one could hold me down. Marilah kita coba untuk latihan soal pada materi PL/SQL yaitu deklarasi variabel. Soal yang pertama, evaluasi tiap-tiap deklarasi variabel berikut, mana yang legal dan mana yang ilegal. A. Declare vid number 4, B. Declare vx, vy, vz varchar value 10, kemudian C. Declare v birthday date not null, D. Declare v in stock boolean sama dengan 1. Marilah kita buktikan untuk soal yang pertama. Kita declare, kemudian vid number dengan value yaitu 4, kemudian begin, kemudian select
begin, kemudian select employee ID, kemudian into VID, kemudian from employee where last name sama dengan Kohab. Adalah kemudian kita end dan kita execute. Ketika di-execute, terdapat tulisan yaitu PL SQL Procedure Successful Complete. Ini berarti pendeklarasian telah berhasil. Kenapa tadi error? Karena pada saat pendeklarasian dengan tipe data number ini harus diikuti dengan tanda koma, dan juga di sini pada akhir begin kita harus mengikuti tanda titik koma. Dan kemudian untuk kata kuncinya kita harus samakan dengan data yang ada pada tabel employee, sehingga PL/SQL sukses. Kemudian untuk pilihan yang kedua kita akan buktikan, yaitu dengan VX, kemudian VY, kemudian VZ dengan tipe data yaitu varchar, varchar 10. Kemudian kita execute. Di sini kita isikan ini, dan kita execute. Di sini terjadi kesalahan karena pendeklarasian di sini tidak bisa dilakukan sekaligus. Pendeklarasian harus dilakukan satu persatu, sehingga ketika di-execute akan terjadi error. Untuk pilihan yang ketiga atau pilihan C, yaitu kita coba di sini dengan variabel yaitu birthday, dengan sini date not null, kemudian di sini kita isikan dan kita execute. Di sini terjadi error karena pada saat not null ini harus ada pendeklarasian secara langsung, sehingga pilihan ini ilegal. Pada pilihan yang keempat atau D, di sini kita akan deklarasikan yaitu V in stock, yaitu dengan tipe data boolean, kemudian 1. Di sini kita execute. Di sini terjadi error karena nilai 1 ini tidak sesuai dengan tipe datanya yaitu boolean, sehingga pendeklarasian ini ilegal. Kemudian untuk soal yang kedua, pada tiap segmen berikut yang manakah statement yang valid dan mana yang tidak valid, kemudian nyatakan tipe datanya. Seperti pada pilihan berikut,
tentukan mana yang valid dan tidak valid. Di sini pada pilihan yang pertama ini valid dan tipe data yang digunakan adalah tipe data date. Kemudian untuk yang kedua ini valid dan tipe data yang digunakan adalah tipe data varchar 2. Untuk yang ketiga ini tidak valid karena untuk tipe data varchar tidak bisa digunakan untuk perhitungan aritmatik. Sedangkan untuk pilihan yang keempat ini valid karena tipe data yang digunakan adalah boolean, yaitu berisi tentang false dan true. Untuk pilihan yang kelima ini valid, yaitu dengan tipe data number. Di sini untuk yang keenam yaitu valid dengan tipe datanya yaitu varchar 2. Kemudian soal yang ketiga, buat anonymous block untuk menampilkan data I love Oracle. Buat dengan dua cara, yaitu cara pertama menggunakan bind variable dan perintah print untuk menampilkannya. Cara yang kedua menggunakan dbms output.putLine. Untuk yang nomor 3 yaitu kita gunakan variable bind, yaitu kita coba. Di sini kita deklarasikan dulu untuk variabel bind-nya, yaitu dengan format variabel, nama variabel, dan tipe variabelnya. Kemudian kita define as input, yaitu sama dengan I love Oracle. Kemudian kita set verify-nya off. Kemudian kita deklarasikan string yang kemudian kita tangkap nilai dari as input. Kemudian kita tulis statement di sini bahwa kata ini sama dengan f-string tmp yang memiliki nilai yaitu I love Oracle. Kemudian kita end, kemudian kita execute. Kemudian setelah di execute, maka PLSQL prosedur successful complete. Ini berarti pendeklarasian dengan variabel bind telah berhasil. Untuk melihat output, marilah kita gunakan perintah print, kemudian nama variabel bind-nya yaitu vkata, kemudian kita execute. Maka di sini terdapat kata yaitu I love Oracle. Untuk cara yang kedua yaitu kita gunakan dbms output.putLine. Di sini dengan menggunakan itu kita harus mengaktifkan dulu atau menghidupkan server output on. Kemudian define as kata I love Oracle, kemudian kita deklarasikan vstring varchar 30, yaitu kita mengambil data dari as kata yaitu I love Oracle, kemudian statementnya dbms output line vstring. Selain dengan kita menampilkan dengan print, kita juga bisa menggunakan ini untuk menampilkan inputan. Ini merupakan fungsi standar yang disediakan oleh Oracle. Kemudian setelah di-execute, maka akan terdapat tulisan yaitu I love Oracle dengan pesan PLSQL prosedur successful complete. Soal yang terakhir, buat kode PLSQL yang mendeklarasikan dua variabel dan masing-masing nilainya berikut ini. Variabel varchar value-nya adalah 42 adalah sebuah angka, kemudian variabel venum value-nya dua karakter pertama dari variabel varchar yaitu 42. Untuk yang nomor 4, kita akan menampilkan seperti yang pada soal. Untuk itu kita harus set server output on, kemudian define as pesan 42 adalah sebuah angka, declare yaitu string varchar, kemudian kita tangkap isi dari as pesan, kemudian vNumber yaitu kita akan cari yang nomor 2 dari kata 42 adalah sebuah angka, kemudian kita tulis statementnya yaitu menggunakan dbms output line of string dan sama untuk venum. Kemudian end, kemudian setelah di execute, di sini akan tampil yaitu 42 adalah sebuah angka dengan pesan PLSQL prosedur successful completed.